Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Perkenalkan, saya Ibu Sri Wahyuni. Di sini saya adalah penulis buku untuk model pertanian terpadu terintegrasi untuk menunjang kemandirian pangan dan energi di pedesaan. Nah, di sini saya mempunyai perusahaan namanya PT Swen Inovasi Transfer, dan di sini kami bergerak di bidang untuk renewable energy dan untuk peralatan untuk menunjang kemandirian pangan dan energi. Dan di sini saya juga mengembangkan pertanian terpadu ini di pedesaan maupun di daerah transmigrasi. Nah, untuk itu kami supaya di pedesaan itu tidak sulit mendapatkan energi listrik dan tidak sulit untuk mendapatkan energi untuk memasak, mengganti bahan bakar minyak, kayu bakar maupun gas, sehingga dari pertanian terpadu ini semuanya ada di situ, baik mulai dari segi pangannya maupun dari segi energinya. Setelah ini marilah kita melihat bagaimana proses untuk mandiri pangan dan energi dengan lahan yang sedikit tapi bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar, sehingga lebih efisien dan lebih praktis. Tanah yang diperlukan tidak terlalu luas. Nah, marilah kita nanti akan menyaksikan bagaimana proses dan bagaimana aplikasi dari kemandirian pangan dan energi. Didorong ke dalam inlet, kemudian kotoran ayam juga didorong ke dalam inlet, kotoran domba juga masuk ke dalam sini, kemudian diaduk di sini. Setelah teraduk kemudian masuk ke dalam digester. Nah, di digester ini ada dua saluran. Nah, saluran ini nanti akan terjadi gas. Nah, yang sini gas ini akan disalurkan ke dapur, kemudian untuk instalasi listrik. Nah, adapun yang ini adalah untuk gas yang dipakai untuk mengisi pakai kantong. Nah, kantong itu dibawa ke sana. Nah, ini contohnya yang keran yang ini adalah untuk mengisi kantong biogas. Jadi kalau kantong biogas mau diisi untuk dibawa untuk digunakan ke bagi yang peternak, misalkan rumahnya jauh, yang datang bawa rumput pulang bawa gas, ini nanti diisinya di sini. Jadi ini dibuka kerannya, kemudian dengan otomatis ini akan mengisi. Nah, setelah biogas itu masuk ke dalam inlet, kemudian proses ke biogas, ini adalah outletnya. Outletnya adalah untuk yang memproduksi pupuk padat dan pupuk cair. Nah, ini bisa dilihat kalau pupuk padat itu, nah ini udah kelihatan seperti brownies ya.
kalau kata bahasa itu kelihatan seperti brownies. Ini nanti diangkat padatannya. Setelah angkatan padatnya diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam penampungan yang diangin-anginkan 3 hari, dia sudah hitam dan sudah bisa dipakai. Pupuk cairnya nanti juga akan diambil, kelihatan nanti diambil cairannya, kemudian ditampung di penampungan ini, diproses menjadi pupuk cair organik, atau langsung digunakan ke sawah atau ke kebun untuk menyiram, atau juga digunakan untuk diaplikasikan ke lele. Jadi cairan ini bisa digunakan untuk media plankton atau makanan lele, bisa mengurangi pakan 50%. Pakan yang pelet yang murni yang beli itu dari lele, dengan dicampur dengan cairan biogas ini, itu bisa mengurangi pakannya 50%. Cairan dari biogas tadi setelah dimasukkan ke dalam ember ini, ke drum ini, di drum ini kita kasih perlakuan aerasi. Di aerasi ini kenapa? Supaya gas yang metan yang masih tersisa di dalam pupuk cair itu akan hilang. Kemudian supaya juga terakumulasi antara NPK-nya itu tercampur dengan rata. Di sini nanti dikasih peningkatan mutu pupuk organik, yaitu dengan cangkang telur, kemudian sekam arang kita tambahkan ke sini, kemudian kita tambahkan juga E4 dan tetes tebu sedikit, sehingga nanti teraduk, terakumulasi, dikemas juga seperti pupuk organik biourin tadi. Tapi kalau pupuk cair organik ini harganya mungkin agak lebih murah. Kalau pupuk biourin kita jual 25.000, ini kita jualnya 20.000. Nah, ini sebagai pendapatan petani peternak se-Indonesia. Kalau semua memanfaatkan pupuk cair kencing sapi, akan menaikkan nilai ekonomi pendapatan hari-hari. Selain itu, setelah diaerasi bisa juga kami pergunakan untuk lele, bisa mengurangi pakan 50%. Nah, prosesnya sebagai berikut. Oke, baik. Ini untuk proses biourin. Biourin itu dari kandang yang dari got kecil itu kalau malam itu mengalir ke pipa ini. Nah, 1 ekor sapi idealnya 10-20 liter, tergantung dari berat badan sapi. Kalau sapinya sapi Bali, sapi itu 10-15. Tapi kalau sapi PO, sapi remolsin itu bisa sampai 20 liter per hari. Nah, dari situ kemudian dialirkan ke pipa ini. Setelah pipa ini kita kasih rempah-rempah, bisa kasih kunyit, jahe, temulawak, temulirang, E4 sama molasses. Kemudian ditaruh di sini, dipompa pakai aerasi, dia akan turun ke tangga ini. Nah, di tangga ini nanti selama kita itu ada 7 jam, setiap harinya 7 jam. Kemudian di sini 7 minggu. Setelah 7 minggu, kemudian sudah 7 minggu kita naikkan, alirkan ke sini. Setelah dialirkan ke sini, nah ini dari sini sudah terjadi fermentasi dan siap dibotolkan, kemudian digunakan. Dari hasil biourin ini bisa dijual 1 liternya 25.000. Sudah dalam bentuk kemasan. Gunaannya ini untuk biopestisida alami. Jadi pupuk sekalian pestisida alami. Jadi cocok untuk tanaman hortikultura maupun tanaman hias gitu ya. Terus kemudian hidroponik organik. Jadi tidak pakai kimia.
biogas ini tidak berbahaya. Kalau kita bakar begini, ini ada api ya, nah ini tidak akan berbahaya. Nah ini bahwa traktor tadi benar-benar adalah bahan bakarnya adalah biogas. Nah ini kalau tadi disulut dengan rokok itu juga nggak akan bisa hidup, kecuali dihidupkan dengan percikan api.